selama di sini niku tiang misalnya aja wonten napa-napa niku misalnya dalam waktu 1 bulan 1 tahun yang akan datang, bahkan berapa tahun yang akan datang niku ngertos sedaya permasalahan yang akan datang. Tim Lentera Senja masih berada di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini, tim menuju ke Desa Kalirancang, Kecamatan Alian, di mana di desa ini terdapat makam yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Ki Ageng Sabtoguno. Lalu, siapa Ki Ageng Sabtoguno yang sebenarnya? Menurut cerita masyarakat dan kuncen makam, tidak ada yang tahu pasti siapa nama asli Ki Ageng Sabtoguno. Konon, beliau berasal dari kerajaan Majapahit sekitar abad ke-16. Beliau menuju ke wilayah Kebumen untuk melarikan diri dari keraton dan menghilangkan jati dirinya. Diceritakan bahwa beliau memiliki karomah seperti mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Lalu, dari mana nama Ki Ageng Sabtoguno ini berasal? Memang Ki Ageng Sabtoguno niku saking Majapahit, saking Trowulan mriku. Lah lajeng teng mriku niku wonten perang Mataram. Lajeng piyambakan niku melayu mriki. Nah, melayu mriki teng mriki niku teng lingkungan mriki niku mboten purun ngakune istilahnya jenenge sapa niku mboten ngaku lah pokoknya niku. Nah, tapi selama di sini niku tiang misalnya aja wonten napa-napa niku misalnya dalam waktu 1 bulan 1 tahun yang akan datang, bahkan berapa tahun yang akan datang niku ngertos sedaya permasalahan yang akan datang. Berarti maksudnya besok arep ana peceklik tahun ngarep masyarakat pada nyimpen panganan niku lho Pak. Misale niku lho. Dalam 2 tahun lagi wonten kejadian apa niku ngerti sedaya. Dadine Ki Ageng Sabtoguno niku sabdo niku ucapan guna niku sing berguna, ucapan sing berguna. Lah niku tiyang niku teng lingkungan niku dijenengi Sabtoguno, asline salah satu gunung. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Ki Ageng Sabtoguno memelihara kerbau yang sangat banyak, sehingga tidak jarang kerbau peliharaannya saling bertarung satu sama lain. Dan hingga saat ini, tempat bertarungnya kerbau tersebut dikenal dengan nama Kebo Gares. Teng mriki niku dheweke niku senenge ngingu-ingu, pertama ingu kebo. Zaman kemen kan kebo. Lah kebo niku kan kathah sanget wonten pembantu barang. Lah niku kebone teng mriko niku sami tarung, garis-garisan sikil lah cara wonge niku. Teng jurang mriko seniki dinamikaken kuburan Kebo Gares niku nunggu pengamungan tapi nggih tarung teng kebo sami. Di sisi lain, ada cerita menarik dari kisah Ki Ageng Sabtoguno yang berkaitan dengan sejarah pemandian air panas Krakal. Dikisahkan kerbau peliharaan Ki Ageng Sabtoguno mengais tanah hingga kemudian keluar air panas dan berasa asin, juga mengandung belerang. Konon, dari sinilah awal mula adanya pemandian air panas Krakal. Niki wonten hubungane sejarahnya kali pemandian niku menurut ceritane Sengien niku memang leres masa napa pemandian niku sebenarnya sing gawe tuk obalan niku janjane mboten kimah niku saking kebone Sabtoguno niku. Teng mriku niku ndakur tanah terus medal toyane. Niku ceritane kata niku. Dadine teng mriku niku nggih memang aneh niku tidak sehubungannya wonten kali Nyi Roro Kidul mriku kata niku. Ya banyune ya asin mengandung belerang niku memang untuk penyembuhan penyakit misalnya gatel-gatel nopo terapi nopo niku apik banget teng mriku. Niku masalah hubungannya
kali laut kidul ceritanya kados niku. Tapi kok nggih wonten kali obalane niku nggih kebone Sabdoguna sing ndang-ndang teng mriku asline. Selain itu, di komplek pemandian air panas Krakal terdapat tempat yang dipercaya pernah digunakan Ki Ageng Sabdoguno untuk bermunajat. Hingga akhirnya tempat tersebut menjadi salah satu ruangan yang disakralkan. Dengan kekhususan dari kamar ini kembali lagi itu untuk memohonkan suatu keinginan apapun, tentu saja lantarannya Ki Ageng Sabdoguno, tapi kita istilahnya orang Jawa itu nyuwun tambah pangestu disuwunaken dumateng yang Maha Pencipta. Kalau Islam istilahnya Allah, kalau Kristen apa, jadi bisa untuk semuanya. Artinya yang Maha Pencipta itu bisa diartikan seperti itu, yang menciptakan alam semesta atau yang disebut sebab dari segala sebab. Karena faktor keyakinan dan kepercayaan itu akhirnya yang diinginkan bisa tercapai. Jadi karena ini dikhususkan karena itu dari awal sejarahnya Ki Ageng Sabdoguno, sabdo itu omongan, tapi yang dikonsentrasikan bukan sekedar omongan saja. Jadi keinginan kita dibedarkan di situ, terus diyakinkan, dikonsentrasikan, minta kepada yang Maha Kuasa atau Pencipta. Menurut pengelola pemandian air panas Krakal, ada beberapa cara atau adat yang harus dilakukan sebelum melakukan ritual atau bermunajat di area pemandian air panas Krakal agar keinginannya dapat terwujud. Mohon maaf ya, kalau yang sementara ini dijalankan berdasarkan kebudayaan yang ada itu, kita nyekar dulu di belakang sambil melempar koin, menyebutkan satu keinginannya, nanti dikonsentrasikan. Artinya melempar koin itu untuk tambah meyakinkan saja. Memang pada waktu itu untuk melemparkan uang koin itu dulu para penderita yang datang. Namun dari zaman dulu dimungkinkan sama juga dengan yang punya satu keinginan apapun, itu dengan cara melemparkan uang sambil berkonsentrasi di mata air yang ada. Bukan hanya itu, pengelola pemandian air panas juga berpesan segala sesuatu yang diinginkan akan cepat tercapai apabila dilandasi dengan kesungguhan dan keikhlasan hati. Yang perlu dipegang adalah satu, kita mintanya kepada yang kausa terima. Ibaratnya sini sebagai jembatan saja, tapi minta kepada yang Maha Pencipta. Jadi artinya dimanapun kita, entah di sini, entah di mana, kalau memang kita tujuan baik, insya Allah segala sesuatu yang diinginkan itu bisa tercapai dengan keseriusan, kesungguhan, dan keikhlasan hati. Demikian sekilas sejarah perjalanan Ki Ageng Sabdoguno dan pemandian air panas Krakal. Nantikan kisah-kisah kami selanjutnya masih di Lentera Senja.